Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Saputra Wijaya, NIM 1812200048, jurusan S1 Manajemen semester 5, Kampus D Sungai Lilin. Dosen pembimbing Ropal Torres SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan, yaitu pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal sebagai berikut, yaitu 1. Tidak diketahui sama sekali hal, jumlah kondisi yang mungkin timbul, serta memungkinkan munculnya kondisi-kondisi baru. Kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Ya, dimaksudnya di sini probabilitas yang maksudnya hasil yang keluar, yaitu produk yang akan dijual. Begitulah maksudnya. Yang ketiga yaitu yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Maksudnya di sini tidak bisa kita majukan atau kita menebak-nebaknya, tidak bisa hasil yang akan kita dapat. Seperti itu maksudnya. Terus yang ketiga, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Yang kelima, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Seperti itu tentang pengertian pengambilan keputusan. Ini terus syarat-syarat kondisi yang tidak pasti. Ada beberapa, yaitu alternatif tidak feasible, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui, memiliki nilai payoff. Terus teknik penyelesaiannya, kriteria maksimal. Pada kondisi ini pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilih hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal. Yang kedua, kriteria maksimin. Pada kondisi ini pengambilan keputusan dianggap sangat pesimis. Ya, terus yang ketiga, kriteria Laplace atau kriteria Eclipse-Likholt. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan maksimal bahwa probabilitas terjadi berbagai kondisi adalah sama besarnya. Yang terus keempat, kriteria realisme merupakan optimis dari pesimis. Keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme, yaitu A (0)
lebih besar A lebih besar 1 buka kurung. Jika A sama dengan 1 adalah sangat optimis dan A sama dengan 0 adalah sangat pesimis, ukuran Leibniz buka kurung UR tutup kurung UR sama dengan hasil maksimal dikalikan A tutup kurung plus hasil maksimal X 1 dikurang A. Kriteria Reged merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Terus pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram pilihan, keputusan, dan peluang kejadian yang menyertai keputusan serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Yaitu tujuannya itu penggunaan pohon keputusan ini adalah untuk memudahkan menggambarkan situasi keputusan secara sistematis dan komprehensif. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Maaf kalau masih banyak kesalahan. Saya akan melanjutkannya dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan materi yang selanjutnya tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Di sini, suatu keputusan disebut dalam kondisi kepastian apabila hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Dimaksudnya di sini yaitu keuntungan. Maksudnya itu keuntungan yang kita dapat itu pasti ada dalam satu produk yang kita akan jual. Misalnya seperti itu. Pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apabila yang terjadi di masa yang akan datang. Dikarenakan keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara tepat atau eksis asal dari tindakan. Jadi maksudnya di sini keputusan yang diambil didukung oleh informasinya. Contohnya yaitu dari segi teknologi yang sekarang ini kan, HP, terus tuh ya banyak lah yang lain-lainnya. Klasifikasi model yaitu 1 linear programming, mode persediaan, metode penulisan, teori keputusan, network model. Teknik program linear yaitu agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan teknik program linear, maka ada beberapa syarat yang perlu, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi objektif. Fungsi objektif harus didefinisikan dengan jelas dan nyata sebagai fungsi objek yang linear. Maksudnya itu nyata. Nyata itu pasti. Pasti itu menghasilkan sebuah karya. Contohnya kita memproduksi sepeda motor gitu. Itu kan sudah pasti akan mendapatkan keuntungan. Kedua, harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu.
Nah, kita membuat suatu produk itu harus ada pemecahannya. Kalau ada masalah tentang kendalanya, misalnya mesinnya kenapa gitu kan, kalau produknya motor kan. Nah, sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dasar ditambahkan dengan fungsi objek. Nah, terus variabel keputusan harus positif, tidak boleh negatif. Oh, maksudnya ini variabelnya itu harus positif, itu harus benar-benar pasti itu. Aktivitas harus profesional terhadap sumber-sumber. Nah, di sini kita akan membuat suatu produk, yaitu kita harus benar-benar profesional dalam melakukan mengelola atau menjual suatu barang kepada konsumen. Itu harus benar-benar produk kita itu memang baik. Jangan asal-asalan kita menjual produk, nanti kita akan banyak dampaknya. Mode programming artinya sumber dan aktivitas harus diketahui dengan pasti. Proses pembuatan model. Contohnya yaitu suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi, diproses melalui 2 bagian fungsi berkaitan dengan dan pemolesan. Tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada pemolesan hanya 40 jam bekerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi di sini diperlukan 2 jam kerja berkaitan dan 24 jam pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi dihasilkan masing-masing Rp 80.000 dan 60.000. Nah, berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Nah, di sini kita akan mencari rumusnya, yaitu divisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jalan meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan M dan kursi disimbolkan dengan K, maka definisi variabel keputusan yaitu M sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam 1 unit. Sedangkan kursi disimbolkan dengan K sama dengan jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam 1 unit. Perumusannya itu di sini fungsi tujuannya itu laba untuk setiap meja dan kursi, hasilnya masing-masing Rp 80.000, sedangkan kursi 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk maksimalkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Dengan demikian fungsi tujuan dapat ditulis maksimal laba sama dengan 8 ditambah dengan 6 dalam satuan Rp 10.000. Perumusan fungsi kendala. Kendala di sini. Kendala pada saat proses berkaitan. Untuk menghasilkan satu buah meja
diperlukan 4 jam untuk menghasilkan sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam pada proses perkaitan. Waktu yang tersedia adalah 6 jam. Kendala pada proses pemolesan untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam. 2 jam menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam. Berarti di sini kursi ini lama, berarti proses pemolesannya. Dia memerlukan waktu 4 jam, sedangkan untuk kursi meja cuma 2 jam. Waktu tersedia 48 jam. Gitu. Maka labanya adalah 8M ditambah 6K dalam satuan 10.000 dengan kendala 4M ditambah 2K. Metode yang digunakan untuk menganalisis kerja adalah sebagai berikut. Metode jalur kritis, project evaluation, terus tuh PRT dan CP adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, mengkoordinasi bagian-bagian pekerja. Nah, di sini ada beberapa PRT dan CP, keduanya yang mengikuti 6 langkah. Ada 6 langkah dasar, yaitu 1. Mendefinisikan proyek, kedua membangun hubungan antar kegiatan, ketiga menggambarkan jaringan, keempat menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk setiap kegiatan, kelima menghitung jalur waktu yang panjang, keenam menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan. Nah, di sini proses dalam CEP dan PRT. Di sini 1 kombinasinya jaringan network. Di sini ada, tinggal lihat saja di sini. Nah, contohnya yaitu pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Contohnya di rumah sakit Sekayu misalnya itu kan. Nah, itu kan rumah sakit internasional. Nah, di sini kegiatan tersebut dapat dilihat dari tabel ini. Penjelasannya membangun komponen internal, mendivisi atau atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasangkan rangka dan sebagainya. Nah, sini lihat saja. Nah, menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas artinya perlu mendefinisikan waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Nah, kita melakukan sebuah kegiatan itu ada waktunya. Mulai kerjanya jam berapa, seperti itu kan. Nah, di sini terus aturan waktu yang selesai. Jika kegiatan adalah pendahuluan, langsung bagi hanya satu kegiatan. Nah, contohnya hitunglah waktu mulai selesai terlebih dahulu untuk proyek rumah sakit berstandar internasional. Nah, terus 4 kemungkinan untuk menyelesaikan aktivitas probabilities. Waktu optimis. Nah, di sini. Kemudian pada tabel normal kita dapat menambahkan peluang. Nah, teori antrian. Teori antrian yaitu pelanggan menunggu pelayanan di kasir. Mahasiswa menunggu kondisi dengan pembimbingnya. Nah, mahasiswa menunggu registrasi dalam pembayaran SPP. Itu. Nah, di sini terus contoh dari multiple channel of model fasilitas, yaitu dimiliki
lebih dari satu huruf S menyatakan jumlah pasiennya. Contohnya di sini itu sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat, sepertinya UGD, yang membersihkan 3 bagian ruangan yang itu terpisah setiap kedatangan pasien. Nah, di sini. Baiklah, oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya beribu-ribu minta maaf kalau banyak kesalahan dalam menjelaskan materi tentang itu pengambilan keputusan yang pasti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.